Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang pecahan bentuk aljabar. Sebelum kita membahas materi pecahan bentuk aljabar, kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Yang kedua, dapat menyelesaikan perkalian pecahan bentuk aljabar. Yang ketiga, dapat menyelesaikan pembagian pecahan bentuk aljabar. Yang keempat, dapat menyelesaikan pemangkatan pecahan bentuk aljabar. Kali ini materinya pecahan aljabar. Apa ya pecahan aljabar itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Yang kita bahas kali ini seputar operasi pecahan bentuk aljabar. Pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Ketika kalian menjumlahkan atau mengurangkan pecahan bentuk aljabar, maka kalian perlu perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kalian langsung jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, bagaimana sih jika penyebutnya berbeda? Ketika dua buah pecahan di mana penyebutnya berbeda dan hanya ada satu suku, maka kalian samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Poin yang kedua, jika dua buah pecahan di mana penyebutnya memiliki dua suku yang saling berbeda, maka masing-masing pecahan diubah menjadi pecahan senilai. Dan poin terakhir, ketika kalian sudah menyamakan penyebutnya, maka barulah kalian jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Agar kalian lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, maka kalian perlu simak penjelasan berikut ini. Di sini saya punya contoh. Ada soal yang pertama, 2 per X pangkat 2 ditambah 5 per X pangkat 2 sama dengan titik-titik. Yang kedua, ada soal 8 per 3X dikurangi 2 per 4X sama dengan titik-titik. Dan yang ketiga, di sini ada soal 4 per X ditambah 3 dikurangi 5 per X dikurangi 1 sama dengan titik-titik. Maka kita jawab sama-sama. Perhatikan dengan baik. Di sini nomor 1 ada 2 per X pangkat 2 ditambah 5 per X pangkat 2. Ketika kalian memiliki penyebut yang sama, lihat di sini X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Masing-masing pecahannya penyebutnya sama-sama X pangkat 2. Maka kalian langsung jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 5 per X pangkat 2, maka 2 ditambah 5
per X pangkat 2. Ingat, ini hanya berlaku jika penyebutnya sama. Maka kalian jumlahkan pembilangnya. Soal yang kedua kita bahas. Di sini ada soal 8/3x dikurangi 2/4x. Kalian perhatikan penyebutnya sama apa enggak? Enggak sama. Ketika penyebutnya tidak sama, di sini penyebutnya adalah 3x dengan 4x yang saya lingkari. Maka kalian cari KPK dari 3x dan 4x berapa sih? 12x. Saya tanya sekarang, 3 supaya menjadi 12 perlu dikalikan berapa sih? Perlu dikalikan 4. Maka ketika penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya pun harus kalian kalikan 4. 8 dikali 4 didapat 32. Lanjut kembali. Sekarang lanjut ke pecahan pengurangnya. Di sini penyebutnya adalah 4x. 4 supaya jadi 12 nih. Kira-kira dikalikan berapa sih? Kita kalikan 3. Ketika penyebutnya dikalikan 3, maka pembilang yang di atas pun harus kalian kalikan 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kita kurangkan 32 dengan angka 6. Didapatlah 32, kita kurangi 6, didapat 26/12x. Kalian perkecil. Bisa dibagi berapa sih? Kita bisa bagi dengan angka 3. Ketika pembilang dibagi dengan angka 3, maka penyebut pun harus dibagi dengan angka 3. Didapatlah 13/4x. 26 dibagi 3 dapat 13. 12x dibagi 3 didapat 4x. Didapatlah hasil akhirnya adalah 13/4x, nilai yang paling sederhana. Soal nomor 3. Bu, gimana sih nih Bu? Kok soal nomor 3 penyebutnya 2 suku? Pada pecahan pertama penyebutnya adalah x ditambah 3. Artinya ada 2 suku. Ada suku x dengan ada suku 3, angka 3. Maka bagaimana sih kalau kalian menemukan soal seperti ini? Kalian kalikan dengan pecahan senilai. Artinya bagaimana Bu pecahan senilai? Perhatikan yang saya lingkari. Di sini adalah x min 1 atau x dikurangi 1. Maka penyebutnya pada pecahan pertama 4/x ditambah 3 kita kalikan dengan x dikurangi 1. Begitu pula pembilangnya kita kalikan dengan x dikurangi 1 agar didapat pecahan senilai. Lanjut. Pecahan yang kedua, pengurangnya 5/x dikurangi 1. Kalian kalikan dengan penyebut pada pecahan yang dikurangi x ditambah 3. Maka kalian kalikan dengan x ditambah 3.
5 dikalikan X ditambah 3, begitu pula X dikurangi 1 kalian kalikan dengan X ditambah 3. Baru kita lanjut, kita operasikan sama-sama. 4 kalikan X didapat berapa sih? 4X. Lanjut kembali, 4 dikali negatif 1 didapatkan negatif 4. Setelah itu kita lanjut ke bawah. Pada penyebutnya di sini X kita kalikan X didapat X pangkat 2. X dikalikan negatif 1 didapatlah negatif X. Karena ketika koefisiennya 1 maka tulislah variabelnya saja. Lanjut kembali. Sekarang 3 kalikan X didapat 3X. 3 kita kalikan dengan negatif 1 didapat negatif 3. Kita kurangkan dengan 5 dikalikan X didapat 5X. 5 kita kalikan dengan 3 didapat 15. X kita kalikan dengan X didapat X pangkat 2. X kita kalikan dengan 3 didapatlah 3X. Negatif 1 kalian kalikan dengan X didapatkan X negatif X. Negatif 1 kalian kalikan dengan 3 didapat negatif 3. Perhatikan. Di sini penyebutnya sudah sama. Maka ketika penyebutnya sama, maka kalian langsung saja kurangkan. Perhatikan, penyebutnya di sini kita sederhanakan bentuknya pada suku kedua dan suku ketiga di penyebut. Karena memiliki variabel sama, jadi kalian bisa jumlahkan. Negatif X ditambah 3X didapat 2X. Begitu pula pada pecahan yang kedua, pengurangnya di sini pada suku kedua dan suku ketiga pada penyebutnya bisa kita jumlahkan karena variabelnya sama. 3X dikurangi X didapat 2X. Perhatikan, penyebutnya sudah sama-sama berapa sih? Sama-sama X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Maka langsunglah kalian kurangkan pembilangnya. Tapi diingat, pembilangnya pun kalian kurangkan yang sukunya sama. Sukunya sama atau sukunya sejenis. Perhatikan di sini penyebutnya karena sudah sama-sama X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3, maka yang sama suku sejenisnya adalah 4X dengan 5X. 4X dikurangi 5X berapa sih hasilnya? Negatif X atau negatif 1X. Karena koefisiennya 1 maka cukup ditulis variabelnya saja, ditulis negatif X saja. Kita lanjut, suku yang sejenis selanjutnya adalah negatif 4 dengan 15. Maka negatif 4 dikurangi positif 15 didapatlah negatif 19. Per berapa? Per X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Selesailah operasinya sampai di sini. Jelas? Poin kedua, mari kita simak tentang penjelasan perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Pertama yang akan kita bahas adalah seputar perkalian pecahan bentuk aljabar. A. Perkalian dua pecahan dapat diperoleh dengan
mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Di sini ada rumus awal. Di sini ada bentuk umumnya A per B dikalikan C per D. Bagaimana caranya? Maka kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nih atas nih, A kita kalikan dengan C, atas dengan atas, atau pembilang dengan pembilang, dan bawah dengan bawah. B dikalikan D, penyebut dengan penyebut. Tadi dikatakan A kita kalikan dengan C per B dikalikan dengan D. Atas kali atas, bawah dikalikan dengan bawah. Pembilang kalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Didapatlah A dikali C per B dikali D. Yang kedua yang akan kita bahas adalah pembagian pecahan bentuk aljabar. Ketika kalian membagi suatu bilangan dengan suatu pecahan, artinya kalian mengalihkan bilangan tersebut dengan kebalikannya dari pecahan pembagi. Maka bentuk umumnya akan seperti ini, perhatikan. Ini ada A per B, kalian bagi dengan C per D. Cukup kalian kalikan silang seperti ini. A kalian kalikan dengan D, B kalian kalikan dengan C. A kalian kalikan dengan D disilang, B dikalikan dengan C. Maka didapatlah A dikali D per B dikali C. Jelas ya perbedaan dari perkalian dengan pembagian. Nah, kalian memahami tentang perkalian dan pecahan bentuk aljabar, maka kalian perlu simak contoh soal berikut ini. Di sini ada contoh. Yang pertama ada 5B per 3A dikalikan dengan 2A pangkat 2 per BC sama dengan titik-titik. Dan yang kedua ada soal 5A pangkat 2B per C pangkat 2 kalian bagi dengan CB per A sama dengan titik-titik. Kita jawab sama-sama. Soal yang nomor 1 perhatikan dengan baik. Di sini ada 5B per 3A dikalikan 2A pangkat 2 per BC. Ketika kalian diminta untuk mengalihkan pecahan bentuk aljabar, maka tadi syaratnya adalah kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka kalian kalikan 5B dikali 2A pangkat 2 dan 3A kalian kalikan dengan BC. Didapatlah 5 kali 2 10A pangkat 2B di 3A dikalikan dengan BC didapat 3A BC. Soal yang kedua, di sini ada soal 5A pangkat 2B per C pangkat 2 dibagi dengan CB per A. Ketika soalnya adalah pembagian, maka kalian kalikan silang seperti ini. 5A pangkat 2B kalian kalikan dengan A, taruh di atas. 5A pangkat 2B kalian kalikan dengan A. Dan C pangkat 2 kalian kalikan dengan CB, taruh di bawah sebagai penyebut. C pangkat 2 dikalikan dengan CB sama dengan, didapatlah 5A pangkat 2B dikalikan A pangkat 2 dikalikan A, didapatlah A pangkat 3. Didapat 5A pangkat 3 B. Di sini
penyebutnya C pangkat 2 dikalikan CB, maka C pangkat 2 dikalikan C pangkat 3 B. Paham ya? Mudah kan? Poin yang ketiga, yang terakhir yang akan kita bahas, operasi pecahan bentuk aljabar. Yang ketiga adalah pemangkatan pecahan bentuk aljabar. Pemangkatan pecahan bentuk aljabar di sini, jika A per B pecahan bentuk aljabar, maka pemangkatannya akan seperti ini nih bentuk umumnya. A per B pangkat N, maka kalian kalikan A per B sebanyak N kali. Atau bentuknya bisa seperti ini, A kalian kalikan sebanyak N kali, begitu juga penyebutnya B kalian kalikan sebanyak N kali. Atau A pangkat N per B pangkat N. Bentuk umumnya seperti ini ya. Kita langsung masuk ke contoh soal agar lebih jelas dan lebih paham. Di sini ada soal A B per C dipangkatkan 3, maka kalian kalikan AB sebanyak 3 kali. Begitu pula penyebutnya C kalian kalikan sebanyak 3 kali, karena pangkatnya ada 3. Maka AB kalian kalikan dengan AB, kalian kalikan dengan AB sebanyak 3 kali, didapatlah A pangkat 3 B pangkat 3 dan C pangkat 3, atau hasil akhirnya adalah A pangkat 3 B pangkat 3 per C pangkat 3. Untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.